Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman kelas 5? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum belajar, Ibu Riza mengingatkan kembali buat teman-teman, jangan lupa sholat duha terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baca al-masurotnya. Oh iya, Ibu Riza dapat info ya dari grup kelas kalau hari ini teman-teman ulangan ya. Tetap semangat dimanapun berada dan ulangan apapun itu tetap semangat ya. Insya Allah ketika kita sudah belajar, ketika kita sudah berdoa, pasti Allah akan memberikan jalan kemudahan. Amin. Alhamdulillah. Hari ini teman-teman di hari Jumat tanggal 16 Oktober masih berjumpa kembali dengan Ibu Riza ya. Teman-teman tahu nggak kenapa hari Jumat itu hari yang sangat istimewa? Ya betul, kenapa istimewa? Karena hari Jumat itu adalah hari besar umat Islam. Kenapa? Karena di hari Jumat kaum laki-laki melaksanakan sholat Jumat. Seperti itu teman-teman, dan jangan lupa untuk teman-teman laki-laki hari ini sholat Jumat ya. Dan untuk hari Jumat karena ini hari yang spesial, teman-teman juga jangan lupa baca surat Al-Kahfi-nya. Kemudian teman-teman juga jangan lupa potong kuku kalau kukunya panjang. Kemudian teman-teman juga jangan lupa untuk bersolawat ya. Berbanyak solawat karena Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita semua. Allahumma amin. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar SKI ya teman-teman, sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang peristiwa Fathu Makkah. Teman-teman sebelumnya sudah pernah mendengar apa itu Fathu Makkah? Ayo, siapa? Putra sudah pernah mendengar belum? Apa itu Fathu Makkah? Nah, Fathu Makkah itu berasal dari kata bahasa Arab ya, fataha. Fataha itu terbuka. Kalau di dalam surat Al-Quran ada namanya surat Al-Fatah. Fatah itu artinya kemenangan. Berarti Fathu Makkah berarti kemenangan Makkah. Artinya Makkah mengalami kemenangan pada saat itu ketika sudah fase Islam terdakwahkan di sana. Nah, Fathu Makkah di sini penaklukan kota Makkah itu oleh Rasulullah Muhammad SAW dan juga dengan para sahabat ataupun kaum muhajirin dan juga kaum ansor. Nah, teman-teman, dari Fathu Makkah itu merupakan kelanjutan dari perjanjian Hudaybiyah. Pasti masih ingat ya perjanjian Hudaybiyah itu apa aja. Nah teman-teman, kalau ada yang lupa boleh dibaca kembali bukunya ya. Kalau harapannya Ibu Riza jangan sampai lupa teman-teman ya. Kemudian Fathu Makkah itu terjadi setelah adanya pengkhianatan. Jadi ketika perjanjian Hudaybiyah itu tidak boleh orang non Quraisy itu memasuki kawasan yang Nabi Muhammad, akan tetapi mereka melakukan kesalahan. Selain itu juga mereka tidak boleh melakukan gencatan senjata, akan tetapi ada yang dibalik itu semua melawan Nabi Muhammad. Akhirnya terjadi Fathu Makkah. Teman, terjadinya peristiwa Fathu Makkah. Oh iya, tadi itu di dalam Al-Quran itu dijelaskan di dalam surat Al-Fatah ya, yang berarti kemenangan yang nyata. Kemenangan itu pasti sama Allah sudah diberikan ya teman-teman. Nah kemudian bagaimana sih kronologi terjadinya? Terjadinya seperti itu tadi. Yang pertama teman-teman, karena adanya pengkhianatan. Dan dari pengkhianat itu Rasulullah mengumpulkan para sahabat untuk melakukan solusi terbaiknya seperti apa. Nah sehingga Rasul itu mengutus Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam untuk mengambil surat dari seorang wanita. Dan mereka itu mendapatkan surat itu untuk kembali ke Madinah teman-teman. Nah kemudian dalam hal pengumpulan itu mereka bisa mengumpulkan 10.000 tentara dan kemudian dibagi menjadi 4 visi. Kenapa dibagi menjadi 4 visi dari surat itu atau tentara itu? Karena mereka akan berkunjung ke Makkah untuk melakukan penaklukan teman-teman. Nah kata Rasul juga, janganlah kamu ketika nanti kita sudah
ke Makkah dan kita mau menaklukkan Makkah, apa yang harus kita lakukan? Kata Rasul, silahkan kalian pulang ke tempat masing-masing. Kemudian dan jangan sampai sekali-kali kalian itu merusak atau merusak bangunan-bangunan yang ada di sana, kemudian kalian menghancurkan semuanya, tidak boleh. Kemudian kalian itu membunuh anak yang tidak bersalah dan dari kaum Quraisy, kemudian orang tuanya, istrinya, istri dari kaum Quraisy itu yang tidak bersalah tidak boleh dibunuh. Dan kata Rasul, barang siapa yang berada di Makkah, berada di Ka'bah aman, dan barang siapa yang berada di rumah Abu Sufyan, mereka juga aman. Nah, begitulah teman-teman, Rasul itu mencerminkan atau mencontohkan kepada umatnya itu sifat yang tidak boleh dendam. Nah, ibu mau tanya di sini ya, kelas 5, ada yang suka dendam gak ke temannya? Contohnya, wah dia tuh jahil. Contohnya ada temannya yang jahil satu. Contohnya kakak tuh jahil sama teman-temannya. Nah, pada suatu ketika si kakak itu mau menyembunyikan bukunya, kemudian ketahuanlah sama teman yang lain di kelas. Nah, setelah itu dikembalikan lagi, karena ketahuan dikembalikan bukunya. Nah, si teman itu dendam nggak? Harusnya nggak dendam ya teman-teman. Kalau dendam kan bisa jadi dia nanti melakukan hal serupa. Kalau kita sebagai hamba Allah, umat Islam, umat orang yang beriman, berarti harus melapangkan diri kita. Berarti kita tidak boleh dendam. Seperti itu teman-teman. Nah, sama halnya Rasulullah tidak memerintahkan umatnya untuk berperang. Berperang itu ada karena perintah Allah teman-teman, karena umat muslim terzolimi. Kemudian di sini juga memerintahkan untuk memerangi hanya orang-orang tertentu. Contohnya Ikrimah bin Abu Jahal, yaitu orang yang selalu menghalangi dakwah Nabi. Kemudian Abdullah bin Khattal, yaitu seorang yang murtad dan pernah membunuh mantan budaknya. Kemudian Wahsi dan budaknya Hindun, Mikyas, Suhaibah, Habar bin Al-Aswad dan lain sebagainya teman-teman. Tapi misi Rasul di sana apa sebenarnya? Misi Rasul itu yaitu menyatukan umat muslim walaupun itu dalam hal perbedaan. Kemudian Rasul setelah itu ada beberapa panglima dari Khalid bin Walid yang telah membunuh 24 orang Quraisy dan juga 4 orang dari Huzail karena mereka tidak mau taat atau menurut dengan adanya Fatu Makkah tersebut teman-teman. Dan kemudian apa yang Rasul lakukan ketika Rasul datang? Nanti teman-teman bisa menonton ya film Sirah Nabawi. Nah, film itu digambarkan bagaimana sih keadaan Fatu Makkah pada saat itu. Nah, yang Rasul lakukan yaitu Rasul menghancurkan bukan Ka'bah ya, menghancurkan berhala yang ada di dalam Ka'bah sejumlah 360 berhala. Nah, dari situlah teman-teman semuanya berbondong-bondong untuk menegakkan agama Islam atau dinullah, agama Islam, dan mereka juga mau atau membaiat Rasul atau mengikuti Rasul. Nah, itulah teman-teman sekilas tentang Fatu Makkah. Apa sih yang bisa kita ambil? Nah, yang bisa kita ambil, kita tidak boleh dendam kepada siapapun, entah itu orang yang menyakiti kita atau entah itu yang perkataan teman kita ya teman-teman. Kita tidak boleh dendam, kita harus mempunyai sifat yang lapang seperti hanya dengan Rasulullah SAW. Nah, cukup sekiannya dari Ibu Riza. Tetap semangat untuk teman-teman dan jangan lupa dimanapun berada teman-teman harus berdoa ya. Cukup sekian, tetap fighting and stay healthy and selalu jaga kesehatan, dan teman-teman juga jangan lupa bersyukur. Cukup sekian dari Ibu Riza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.